Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Boleh melambaikan tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita mau tundukkan kepala. Dan bersama-sama kita akan berdoa, kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami mau menaikkan pujian dan penyembahan. Kami percaya ketika tangan kami terangkat, ada tangan Tuhan yang turun atas setiap kami. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan, bahkan kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah pada hari ini penuh dengan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah pada kami, tengah-tengah kami Tuhan. Peluklah setiap kami, urapilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami dan kami menyembah. Haleluya, amin. Thank you Jesus. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Mari sama-sama kami datang ke dalam hadirat Tuhan pada siang hari ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan sorak-sorak begitu kita terhebat. Mari sama-sama nyanyikan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat dinyanyikan dari awal. Katakan, bukan dengan kekuatanku. Ini hati kami Tuhan. Kami hanya bisa berharap kepada-Mu saja Yesus. Tanpa Tuhan di samping kami, kami tak bisa apa-apa. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku. Mari sama-sama kita angkat tangan, sama-sama nyatakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sama-sama sekali nyatakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Amin. Angkat suara. Hanya dari-Mu saja Tuhan. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi nyatakan dengan iman. Ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu. dan berseru, Dan kami berseru Tuhan. pertolonganku datang Hanya dari-Mu saja Yesus, pertolongan itu datang Tuhan. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan segenap iman lagi sama-sama kami mau nyatakan, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi nyatakan, ku pandang wajah-Mu saja Yesus. Amin. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan sorak-sorai yang demi Tuhan kita. Mari sama-sama kami menyembah Tuhan pada siang hari ini. Bawa semua ucapan syukur menghadapan Tuhan pada siang hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Thank you Jesus. Mari sembah Dia, sembah Dia. Percaya Tuhan, bisa kami mengucap syukur, kuasa-Mu bekerja Yesus, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terus buka suara, rasakan hadirat-Nya, rasakan kasih-Nya begitu bangga di depan kami.
penuh ucapan syukur kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji-muji nama-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami buka hati kami, kami angkat tangan kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, mari bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan ya, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tangan kita dan katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Katakan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Katakan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Ya, semua. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Come on. Ku bersyukur. Inilah umat-umat-Mu yang datang dengan bersyukur. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ya Bapa. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam
pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama. Mari jemaat katakan, come on. Ku bersuka atas perbuatanku, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada. Puji segala hormat hanya bagi namamu Tuhan. Umat yang percaya sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Come on. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagian berlindung padanya akan bersorak-sorak. Sama-sama katakan bersorak-sorak. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Kasih setiamu Tuhan bagi setiap kami. Come on. Sama-sama katakan, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagian berlindung padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak. Sama-sama kita sama-sama nyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Angkat suaramu church. Bisa lebih keras yo, come on. Selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Ia baik. Amin. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk
glory to glory, Father Jesus. You are good, Lord. Bersyukurlah. Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan iso ora iso kudu iso. Karena ketika kita mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Mari kita berikan tepuk tangan lebih meriah. Come on, asik. Hey, hey, ah. Hey. Mana suaranya bersama-sama? Bapak Ibu angkat kedua tangannya, yuk. Saudara, ini baru tahun 2026. Betul Bapak Ibu, segala beban di masa lalu dilupakan Bapak Ibu Saudara. Pokoknya datang hari ini harus dengan sukacita. Amin. Coba kasih tahu dulu kanan kirinya. Ayo kita bergerak untuk Tuhan. Yuk kita siapkan tangan kirinya. Mana tangan kirinya Bapak Ibu? Diangkat tangan kirinya semua. Yuk sama-sama. Siap? Semuanya harus bergerak. Sama-sama kita mau nyanyikan. Come on, musik. Kudu iso, Gusti sing beresi. Amin. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Yesus ku pasti menang. Ayo angkat tangannya sekali lagi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Yesus ku pasti. Boleh angkat kedua jempolnya. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari pada siang hari ini kita siapkan hati kita. Ketika kita gelisah, ketika kita tak takut, datanglah kepada Tuhan.
Karena hanya di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa ada mujizat yang terjadi. Mari kita mau persiapkan hati kita. Kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu itu yang menguatkan, yang mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat hatiku gelisah, ku datang mencari-Mu. Di dalam doaku berserah, ku rasakan kasih-Mu, ku angkat tanganku dan percaya dalam hadirat-Mu ku temukan kekuatan-Mu, penolongku dalam seruku, ku temukan mujizat-Mu terjadi di hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan. Datang di dalam hadirat-Nya ada kedamaian. Saat hatiku gelisah, ku datang mencari-Mu. Di dalam doaku berserah, ku rasakan kasih-Mu, ku angkat tanganku. Kami percaya dan percaya dalam hadirat-Mu ku temukan kekuatan-Mu, penolongku dalam seruku, ku temukan mujizat-Mu terjadi dalam hadirat-Mu, ku temukan kekuatan-Mu, penolongku dalam seru, ku temukan mujizat-Mu terjadi di hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dalam hadirat-Mu ku temukan kekuatan-Mu, penolongku dalam seru, ku temukan mujizat-Mu terjadi dalam hadirat-Mu. Ada kekuatan, come on. Terima kasih Tuhan, penolongku dalam seru, Yesus, mujizat-Mu terjadi dalam hadirat-Mu. Ada kekuatan, Engkaulah penolong kami. Ada mujizat terjadi Tuhan. Kami berseru Yesus, kami berseru Yesus. Amin. Terjadi dalam hadirat-Mu ku temukan
mujizatmu terjadi di hidupku. Haleluya. Jesus. Mari angkat tanganmu, doa bahasa roh. Ada hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan, ada kuasa. Kita perlu urapan Tuhan lebih lagi. Kita perlu kuasa Tuhan lebih lagi. Segala sesuatu boleh dikoncangkan, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan yang baru, mendapat urapan yang baru. Bagi Raja Wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ini mikian nama sonya nama se. Ini mikian nama si, ini mikian anak kamasamu. Ini mikian anak kamasi, ini mikian anak kamasamu. Kau ada di sini Tuhan. Dan Engkau hadir di tengah ibadah yang luar biasa ini. Dan di mana kehadiran-Mu, di situ Engkau bekerja, Engkau berkarya dengan luar biasa. Semua kami diubahkan, semua kami diproses, dibentuk seperti Engkau. Dan Engkau menjadikan kami pemenang-pemenang kehidupan. Dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya beban dilepaskan. Bapa, beri kami revelation, pewahyuan, dan tuntun kami untuk mengerti firman-Mu. Dan firman itu yang mengubahkan. Dan firman dijawab buat kami semua. Dan kami semua pulang tidak sama kami datang. Kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kuasa, kami pulang dengan mujizat, kami pulang dengan kesembuhan dan berkat yang berlimpah. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Sampaikan firman-Mu, urapi kami semua. Demi Yesus Kristus yang hidup, yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Silakan untuk kembali saudara. Shalom. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa. Makasih buat anugerah Tuhan, senang bersama Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat yang luar biasa, gereja yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saya baru pulang dari Mesir, Israel dan Jordan. Waktu saya sebut ini pasti, wah Pak Samuel selamat. Iya selamat, memang nama saya koinnya itu Ping-an. Ping-an artinya selamat saudara. Karena Tuhan. Jadi 5 hari baru pulang, kemudian terjadi perang. Bapak Ibu sekalian, teman-teman ada yang terjebak di sana. Di Jordan 200-an orang, kemudian kemarin udah dievakuasi 50-60 orang naik kapal feri dari Jordan ke Kairo, Mesir, lewat Sinai, lewat Tabah. Dan kemudian nanti nyusul berikutnya lagi, dan kemarin ada teman Bapak Ibu sekalian mau terbang, udah naik pesawat tapi katanya nggak bisa terbang karena runway 1 di rudal Bapak Ibu sekalian. Dan ada yang lolos. Satu teman beberapa hari yang lalu dengan VVIP group 6 orang, sehingga mereka 5 nggak bisa, 1 harus segera pulang. Dan dia sangat diberkati Tuhan, jadi dia kontak saya, Pastor gimana saya pulang, pokoknya kami doakan kamu selamat. Dia lewat Abu Dhabi nggak bisa, lewat Dubai nggak bisa, akhirnya lewat Oman. Lewat Oman dia selamat. Bapak Ibu sekalian, gara-gara dia perjalanan darat, sewa mobil anti peluru, saudara. Ya, itu anti peluru mahal sekali bayarnya karena musim perang uang tidak laku, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya dia sampai Oman 1 jam sebelum pesawat berangkat, dan dia bisa dapat tiket dan dia naik first class dan kembali ke Indonesia. Sampai di Jakarta dia cium tanah, saudara-saudara, nangis dia, Tuhan selamat juga. Hampir pikir udah selesai, tapi selamat. Karena mungkin hartanya kebanyakan, jadi dia masih ingat hartanya. Bapak Ibu sekalian, genaplah firman Tuhan, di mana hartamu di situ hatimu, saudara ya. Jadi kalau yang utang-utangnya banyak lagi perang gini, seneng cepet Tuhan. Supaya bebas utangi, saudara ya. Nggak. Bapak Ibu sekalian luar biasa. Terus saya
lihat dia, saya kontak dia, gimana? Selamat puji Tuhan Pastor, terima kasih doanya, saya udah pulang ke Jakarta, wah seneng. Saya makan apa saja katanya. Kangen makanan Indonesia. Iya, terus pulang habis itu apa? Iya, buka berangkas katanya saudara-saudara. Ternyata masih aman saudara ya. Dan terlebih lagi dia cerita Bapak Ibu sekalian, saya kepo. Sewa mobil anti pelurunya berapa? Pasti Anda kepo juga kan. Dari Abu Dhabi sampai ke Oman. 5 jam berapa? 2,5 miliar. Sewa mobil anti peluru. Tapi saya dalam hati ketawa. Itu anti peluru di rudal selesai juga saudara ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, inilah keadaan yang terjadi. Tidak makin baik. Tapi Tuhan berjanji orang yang dalam Tuhan dijamin oleh Tuhan. Sebab itu mari kita belajar satu keadaan. Kebenaran firman Tuhan. Siap tidak siap Bapak Ibu sekalian. Tema hari ini adalah defeat your giant. Kalahkan Goliat-Goliatmu. Siap tidak siap kita punya Goliat-Goliat dalam hidup saudara. Anda tidak akan pernah survive, Anda tidak akan jadi pemenang kalau Anda lari dari Goliat Anda. 1 Samuel pasal 17, mari kita baca sama-sama. Bagaimana Daud lawan Goliat bukan soal menangnya, tapi cara Tuhan bekerja. Karena cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Saya percaya kita semua bersama Yesus jadi pemenang-pemenang. Apa Goliat-Goliat dalam hidup saudara saya nggak tahu. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa Goliat itu sebetulnya bukan akhir dari masalahnya. Bukan akhir dari sebuah rencana Tuhan dalam hidup. Justru Goliat adalah pintu menuju istana. Kalau Anda hadapi masalahmu saudara-saudara, jangan pernah lihat masalahmu. Tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana cara Tuhan bekerja. Bukan cara saya bekerja. Yang kedua, Tuhan mau apa di balik semua ini. Mari kita baca sama-sama 1 Samuel 17 ayat 40. Saya baca mulai ayat yang 40, saudara perhatikan dengan baik. Lalu ia membawa tongkatnya di tangannya dan memilih baginya 5 batu licin. Garis bawahi, perhatikan 5 batu licin. Bukan 5 blue sapphire, saudara. Dari aliran sungai, menaruhnya di dalam kantung gembala yang ia miliki. Di dalam suatu wadah yang ia bawa beserta pengumban yang ada di tangannya. Kemudian ia maju mendekati orang Filistin itu. Lihat Bapak Ibu sekalian. Ayat 41, perhatikan baik-baik. Next. Orang Filistin itu datang dan mendekat pada Daud. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. 42. Lalu orang Filistin itu perhatikan baik-baik. Ini cara kerja Goliat. Cara kerja yang mereka kerjakan selama dan Anda seringkali ikut cara kerja mereka. Filistin itu memandang dan melihat Daud. Perhatikan baik-baik. Ia menghinanya. Dimulai dengan kata menghina, intimidasi. Intimidation. Karena Daud masih muda. Bahkan kemerah-merahan dan wajahnya tampan. 43, perhatikan baik-baik. Orang Filistin berkata pada Daud, apakah aku ini anjing? Sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Orang Filistin itu setelah dia dihina, perhatikan ini cara kerja si jahat. Si Goliat itu adalah mengutuki Daud demi ilah-ilahnya. Yang berikutnya kalau Anda sudah bisa dihina, Anda akan di-curse. Perhatikan baik-baik, Tuhan tidak mau kita dalam kutuk. Tapi Tuhan mau kita semua dalam garis berkat Tuhan. Tapi cara si jahat, cara kerjanya hampir sama sampai hari ini. Mungkin itu hutang piutang, mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu krisis keluarga, krisis apa saja. Anda pasti mengalami hinaan-hinaan dan kutukan-kutukan. Next, berikutnya. Bukan itu saja. Berikutnya. Dan orang Filistin berkata kepada Daud, lalu ada kata-kata. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, serta binatang-binatang buas di padang. Bukan cuma dihina, dikutukin, tapi berikutnya lagi dibuat tidak berdaya. Dengan kata-kata, kamu gak ada apa-apanya. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu gak punya pengalaman. You are nothing. Nah ini caranya Bapak Ibu sekalian. Kenali cara Tuhan bekerja. Tapi kita harus kalahkan cara musuh bekerja juga. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda belajar
dalam hidup ini ada yang namanya strength and weakness. Punya kelebihan-kelebihan kita, tapi kita harus menyadari kelemahan-kelemahan. Juga dalam segala situasi. Jangan pernah terintimidasi dengan yang namanya weakness Anda. Percayalah, Tuhan akan memberi kekuatan buat kita semua. Next. Lanjut. Lalu Daud berkata pada orang Filistin itu. Dia tidak lagi ngutukin. Dia tidak hina, tidak ikut caranya. Tapi dia mulai berkata orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dengan lembing. Namun aku datang kepadamu demi nama Yahweh Zebaot. Yahweh semesta alam, Elohim barisan Israel yang telah engkau rendahkan. 46. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku mengalahkan engkau serta memenggal kepalamu. Saya mau tanya, sudah terjadi? Belum. Maju aja belum. Tapi dia declaration of faith. Bapak Ibu sekalian, cara mengalahkan intimidasi, cara mengalahkan curse kutuk, tidak ada lain. Declaration in Jesus name. Deklarasi dalam nama Yesus. Serta memenggal kepala, memberikan bangkai pasukan Filistin. Serta burung-burung di udara kepada binatang menang buas di bumi hari ini. Maka seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim di Israel. 47. Dan seluruh pasukan itu mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang, dengan tombak. Karena peperangan adalah milik Yahweh. Dan dialah telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. 48 ini kunci. Semua katakan kunci. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka terjadilah pada waktu orang Filistin itu bangkit. Bergerak maju dan berjalan mendekati menghampiri Daud. Perhatikan baik-baik. Daud apa? Bergegas apa? Berlari. Dia lagi jalan maju pelan-pelan. Daud bukan jalan maju pelan-pelan atau mikir. Dia bergegas dan lari. Kalau Anda mau menang, Anda harus berlari lebih cepat dari musuh Anda. Jangan lepaskan kairos waktu ke garis depan untuk menghadapinya. Anda lihat, sebelum dia lunakkan senjatanya, Daud ambil senjata yang 5 batu, tapi dalam umban itu. Ayat 49. 1, 2, 3. Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung dan mengambil sebuah batu, lalu ia mengumbannya dan mengenai orang Filistin itu pada dahinya. Batu itu terbenam dalam dahinya, lalu ia jatuh dengan mukanya ke tanah. Ayat 50, kita baca sama-sama 2, 3. Demikianlah Daud menang atau orang Filistin itu dan umban dan dengan batu ia memukul kepala orang Filistin itu serta membunuhnya. Semua baca sama-sama. Dengan tanpa pedang di tangan Daud. Yang percaya firman Tuhan amin, sama-sama katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini mungkin Anda divonis dokter dan dokter katakan Anda tidak punya harapan. Dengar, Tuhan selalu berkata ada harapan. Masih ada mujizat. Bapak Ibu sekalian, orang yang selalu divonis itu kalah duluan. Sebelum dia sebetulnya mengalami yang sesungguhnya. Daud tidak mau terkena cara kerja si musuh. Hari ini kalau Anda dengar perang, Anda dengar krisis, Anda dengar wah nanti barang ini naik, bahan bakar naik, orang bingung, orang panik. Sudah nggak usah panik. Dengar Tuhan mau dalam hidup Anda. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan merencanakan hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan tidak pernah bicara masa lalu. Tapi Tuhan bicara masa kini dan masa depan. Lihat kalau Anda berjalan sama Tuhan, cara Tuhan berbeda. Daud kenapa menang? Waktu dia lagi jalan, dia lari lebih cepat. Dan dia cepat ambil batu, yang 5 batu itu. Dan dia lepaskan. Ini latihan 2 minggu, saudara. Dan dia jatuh. Saya berdoa, saudara semua melihat situasi, bukan panik.
Tapi Anda ambil yang lebih cepat daripada orang lain mengerti. Yang mengerti katakan amin. Tuhan itu punya kecepatan yang tidak terpahami. Tuhan punya cara menyelesaikan semuanya dengan cara Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan yang luar biasa, Daud lawan Goliat. Tolong munculkan gambar ini. Daud lawan Goliat. Mungkin Anda ketawa, loh kok gambarnya lain? Ini teknologi AI. Jadi Samuel Kusuma lawan Goliat, saudara. Terus saya dikirimin teman, saya ketawa. Ya ono wae, ada-ada saja. Daud lawan Goliat. Betul, tapi wajahnya diganti Samuel Kusuma. Tapi Tuhan bicara begini, it's real, inilah hidup sesungguhnya. Bukan cuma Samuel Kusuma, bukan cuma Pak Sampurno, bukan Pastor Budi Yosef dan yang lain-lainnya Bapak Ibu sekalian. Kita semua hadapi Goliat dalam hidup kita. Dan Anda tidak boleh lari, Anda harus hadapi Goliat Anda. Jangan jadi pecundang, jadi pemenang. Saul semua tentaranya pecundang. Cuma takut diintimidasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, tema hari ini adalah kalahkan Goliat-Goliatmu. Apa Goliat yang sedang menghantui Anda? Apa Goliat yang mengalahkan? Tolong gambar berikutnya. Dan Tuhan pasti membuat Anda mengalahkan Goliat-Goliat akhir zaman. Goliat-Goliat modern yang Anda hadapi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, dunia punya kecepatan. Tapi anak Tuhan dan saudara dan saya punya kecepatan dari dunia. 2 minggu lalu Alan Moss, orang yang paling kaya karena pandemi setelah Bill Gates, buat sebuah konferensi pers dan menyatakan maksimum 5 tahun lagi uang tidak akan laku lagi. Percuma kamu tumpuk uang banyak-banyak. Nanti kamu tidak pakai uangmu lagi. Dia ngomong bukan sekedar asal ngomong. Tapi dia ngomong ada dasarnya. Bahwa yang menguasai nanti adalah teknologi. Manusia akan mulai sedang menciptakan robot. Kalau Anda lihat Bapak Ibu sekalian, perang sekarang sejak 23 Oktober 2023 kemarin, perang tidak lagi perang konvensional. Sekarang perang teknologi, saudara. Drone, rudal, dan lain sebagainya. Anda lihat, Anda pasti pernah tahu peristiwa yang peperangan kemarin di Venezuela, di istana Maduro, saudara-saudara ya. Maduro Sinjai, saudara-saudara. Makanya kalah soalnya Maduro, saudara ya. Itu helikopter turunkan 20 pasukan khusus mengalahkan pengawal Presiden Maduro, saudara. 200 orang dalam 1,5 menit. Kemarin ada teman yang jenderal di bidang intelijen kasih tahu saya, Pak Pendeta Pester tahu. Yang dapat cerita adalah salah satu yang selamat dari 200 orang itu cerita. Itu pasukan 20 turun, itu bukan manusia. Karena mereka tembak, mereka lawan dalam waktu 1,5 menit. 200 orang selesai. Itu robot. Robot berteknologi tinggi. Dan kalau Anda lihat, itu bukan biasa. Dan ini sudah tidak zaman biasa. Jadi ada satu video saya mau tayangkan buat Anda. Supaya mata Anda melihat bahwa sebenarnya 2 atau 3 video. Video yang pertama ini tolong disiapkan bahwa nanti ini diterangkan dalam bahasa Indonesia. Ada yang menganalisis. Nanti 5 tahun lagi penyataannya itu seperti ini. Orang tidak akan lagi bisa kerja. Bukan gak mau kerja. Gak bisa kerja. Karena semua digantikan robot. Barang akan jadi murah. Karena robot. Tolong video bisa ditayangkan. Yang pertama. Jangan capek-capek ngumpulin duit. Kelak gak akan ada gunanya. Ini bukan kata-kata dari saya. Ini disampaikan Elon Musk dalam wawancara terbarunya. Dan apa yang dia sampaikan, jujur aja, mind blowing. Mind blowing. Ini poin pentingnya. Yang pertama, uang yang kamu kumpulkan hari ini untuk pensiun 20-30 tahun lagi, itu kemungkinan besar
nggak akan berguna. Yang kedua, dalam 3 tahun ke depan, dokter yang mengoperasi kamu kemungkinan besar bukan manusia. Ketiga, di tahun 2030, kecerdasan AI diprediksi melebihi gabungan 8 miliar otak manusia di bumi ini. Keempat, skill, gelar, dan ilmu yang kamu pelajari di bangku kuliah 5 tahun lagi itu sudah tidak relevan. Kenapa? Karena robotik AI tidak kenal capek, tidak punya emosi, tidak perlu digaji, presisi nyaris sempurna, tangannya nggak pernah gemetar. Jadi AI robot akan mengoperasi pasien, mengajar di sekolah, menggantikan pekerja pabrik, mengisi kantor, bahkan masuk ke dapur-dapur. Nah, saat itu produksi menjadi super murah, barang menjadi sangat murah. Tapi jangan senang dulu, karena sisi gelapnya manusia mulai tereliminasi satu persatu. Dari dokter, guru, buruh, karyawan, semua tergantikan. Dan ketika itu terjadi, manusia tidak bisa lagi bekerja seperti biasa. Negara akan memberikan universal basic income, gaji tanpa kerja. Hidup sudah serba tersedia. Kedengarannya seperti surga di bumi ya. Ini versi positifnya. Kalau semuanya berjalan mulus, ya seperti itu. Tanpa perlawanan, tanpa konflik kepentingan, tanpa kerakusan kapital. Tapi ada skenario lain, versi gelapnya. Dan itu jauh lebih mengerikan. Saya akan bahas di video berikutnya. Follow sekarang kalau kamu mau siap hadapi masa depan. Oke, video part kedua, sisi gelapnya. Supaya kita Kamu dapat cuma bayangkan jika suatu hari di bumi ini bukan jutaan, bukan miliaran, tapi lebih dari 10 miliar robot AI yang hidup dan bekerja. Di part 1 kita pernah bermimpi tentang masa depan yang indah bagaikan surga. AI memproduksi segala-galanya. Robot bekerja di pabrik, di pertanian, dan manusia hidup tenang, makmur, setara. Nah, digaji tanpa harus bekerja. Di dunia sudah seperti di surga. Saya waktu terima video ini Part 2 saya kita akan ngomong, membahas masa sih secepat bagaimana itu? jika skenario-nya berubah. Di era ini, jurang antara Tapi nanti video kaya dan ketiga miskin Anda akan kaget. menjadi paling ekstrim sepanjang sejarah manusia. Yang kaya itu bukan lagi mereka Yang kaya bukan yang cerdas rajin, dan bekerja keras. cerdas bekerja keras. Yang kaya adalah mereka yang memiliki algoritma. Mereka yang menguasai punya sistem dan memegang algoritma. data. Menjadi top 0,1% manusia penguasa di bumi ini. Top piramid. Sementara yang miskin adalah mayoritas manusia. Bukan karena mereka malas, bukan karena bodoh, tapi karena enggak lagi dibutuhkan. Ini adalah bentuk kemiskinan model baru. Bukan kelaparan, bukan homeless, tapi hidup tanpa ada jalan untuk bisa naik. Tanpa kepemilikan, tanpa peluang untuk berdaulat atas keputusan hidup sendiri. Di saat itu, kalian tiap bulan diberi gaji, Universal Basic Income. UBI bukan membuat manusia hidup sejahtera. UBI hanya membuatmu cukup agar gak mati. Mirip-mirip UMR lah, cukup buat makan aja. Maaf jika ini terdengar kejam. Tapi posisinya kamu lebih mirip ternak. Manusia Diberi dianggap supaya ternak. Stabil. Populasi dikontrol, semua aktivitas diawasi. Hak hidup sepenuhnya bergantung kepada sistem. Karena di mata sistem, manusia itu nggak lagi Bible sudah punya menubuatkan nilai masa value Antikris. secara ekonomi. Akibatnya populasi pun menurun secara drastis. Bukan lewat perang, bukan lewat kekerasan, tapi lewat kebijakan yang terlihat rasional. Sekarang aja di negara maju seperti di China, Korea, Jepang, populasi sudah mulai menurun. Dulu kapitalis butuh manusia untuk menjalankan mesin dan pabrik. Sekarang dia nggak butuh kita lagi. Lalu bagaimana menurut? Apakah kelak akan ada perlawanan atau skenario perang manusia melawan robot? To our success, Seperti film-film Terminator semua akan terjadi. Manusia lawan robot. compliant. Lempar molotovnya. Maju kawan-kawan, jangan kasih kendor. Hancurkan robot-robot ini. Oke. Itu teknologi dan yang kita akan hadapi.
Hari ini Bapak Ibu sekalian sebetulnya tinggal tunggu waktu. Apakah Anda dan saya siap? Apakah firman Tuhan yang kita baca masih relevan? Ya. Daud bisa alahkan Goliat karena dia ambil 5 batu. Kenapa dia ambil 5 batu? Coba munculkan. Kenapa 5 batu? Padahal dia cukup 1 batu untuk mengalahkan Goliat. Dan memang dia kalah. Kenapa dia ambil 5 batu? Tahukah saudara, Tuhan itu hebat. Siapa percaya Tuhan hebat? Tuhan luar biasa, dia tahu masa depan. Dan kalau Anda baca di Bible, jelas sekali ada 4 raksasa yang lain. Filistin yang ada. Kenapa dia ambil 5 batu? Karena ada 5 raksasa. Pastor, mana? Coba saya munculkan Bapak Ibu sekalian. Ini grafik raksasanya. Ada 5, namanya pun ada. Dan kalau Anda lihat di sana, Goliat dikalahkan Daud. Kemudian berikutnya lagi dikalahkan oleh pasukannya Daud. Kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau Anda perhatikan dengan sesungguhnya, Tuhan tidak pernah biasa. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Siapa percaya Tuhan punya cara kerja yang luar biasa? Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saya ajak kita belajar sekarang. Kenapa 5 batu? Karena ternyata raksasanya 5. Kita sudah masuk era yang tidak sama. Kita masuk era yang berbeda. Anda harus punya acceleration of faith. Punya langkah iman untuk mengalahkan Goliat di depan kita. Bukan cuma 1 Goliat. Tapi 4 Goliat yang lain. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Apa saja Goliat itu? Yang pertama Goliat. Dikalahkan oleh Daud. 1 Samuel 17. Tingginya 6 hasta. 3 meter. Goliat. Raksasa yang kedua di Filistin, kenapa 5 batu? Dan ternyata namanya adalah Isbi Benok. Anda catat ayatnya 2 Samuel 21 ayat 16. Tombaknya 300 sikal perunggu. Dan jelas dikalahkan oleh Abisai. Pasukan Daud. Saudara, Tuhan punya cara untuk menyelesaikan. Jangan pernah takut. Justru ini kesempatan kita bergerak lebih cepat daripada dunia bergerak. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa Anda dapat wisdom, hikmat, kokma dari Tuhan. Kita gunakan waktu yang baik ini untuk memuliakan Tuhan. Engkau akan menjadi Abisai mengalahkan Isbi dan Nob juga. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, raksasa yang ketiga. Itu adalah Sabsipai. Semua katakan Sabsipai. 2 Samuel 21 ayat 16. Prajurit yang hebat. Dikalahkan oleh apa? Sibkai. Pasukan Daud juga. Raksasa yang keempat. Namanya Lahmi. Saudara Goliat. 2 Tawari pasal 20 ayat 5. Tombak besi. Kalau Goliat pedang besi. Dan dikalahkan oleh Elhanan. Pasukan Daud. Ini yang kelima yang menarik. Nama raksasanya tidak disebut dengan jelas. Tapi dia 24 jari. 2 Samuel 23 ayat 20 juga. 6 jari tangan kiri kanan. 6 jari kaki kiri kanan. Dikalahkan oleh Yonatan. Pasukan Daud. Kalau Anda lihat siapa Yonatan, bukan Yonatan anak Saul. Tapi keponakan Daud. Ada namanya Yonatan. Hari ini saya ajak saudara, apapun Goliat Anda. Jangan pernah takut. Ada raksasa yang lebih besar 4 sekalipun. Tuhan sudah siapkan 5 batu. Ada senjata-senjata cara Tuhan. Untuk menaklukkan Goliat itu. Tuhan akan memberi engkau kemampuan. Kalau hari ini Tuhan memberi Anda berkat, Anda bisa masuk ke teknologi. Pakailah teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan Anda terseret arus. Tapi saya berdoa wisdom hikmat Tuhan. Anda akan dipakai oleh Tuhan. Diberkati Tuhan dengan cara ajaib. Cara yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu sekalian, kemarin kami dapat tamu dari IAKN Toraja. Rektornya itu teman saya, namanya sekarang Profesor Agustinus Ruben, udah profesor. Dia teman kuliah S3 saya di Semarang. Kami sama-sama bestie, Hoping Xianghu, bukan Hoping Cak Kuping. Saudara. Dia jujur Bapak Ibu sekalian mulai 2012 sudah maju jadi rektor Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Cuma karena dia bukan gereja mainstream, gereja seperti kita, Injili, maka dia ditolak. Gagal 2012. Maju lagi 2016, gagal lagi. 2020 gagal lagi. Udah kalah 3 kali. Dia ngomong, sudah saya nggak mungkin jadi rektor. Saya pasti kalah. Saya pasti gagal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sering frustrasinya, dia balik jadi petani. Dia jadi petani, peternak di Toraja dan di daerah pinggiran itu peternak babi. Jadi ngajar dosen, kerja babi, saudara. Tuhan buat mujizat, saudara. 2024 dia disuruh maju keempat kalinya. Dan dia ngomong gak mau. Tapi dia dipaksa. Akhirnya dia dengar suara Tuhan, maju. Sebetulnya dia lebih layak karena dia punya kompetensi, tapi dia tidak punya koneksi. Dan dia tidak punya dana untuk jadi seorang pejabat. Apalagi rektor, karena rektor sekarang rekomendasinya adalah menteri agama, tapi keputusan di istana, di presiden. Saudara. Dan Anda tahu yang luar biasa, 2024 dia maju. Tiba-tiba dia sampaikan kemarin, saya bisa jadi rektor, itu karena Tuhan. Saya tes, semuanya saya menang. Tapi saya gak punya koneksi. Saya gak punya dana seperti yang lainnya. Saya punya cuma Yesus. Ternyata Tuhan masih bekerja. Tuhan masih punya rencana. Tuhan masih punya kehendak. Dan Tuhan masih berdaulat. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda gagal, waktu Pak gagal 3 kali. Gimana? Bangkrut Pak, udah 7 kali, tenang. Kalau Anda baru bangkrut 7 kali, Alkitab berkata, orang benar 7 kali jatuh, 8 kali dia akan bangun. Itu orang benar. Bapak Ibu sekalian, 3 kali, 7 kali banyak Pak. Habis, udah. Kami punya teman di Makassar, yang sekarang punya mall di dekat Bandara Hasanuddin Maros, seluas 8 hektar, sekarang diperluas 12 hektar. Kemarin 2020 dia selesaikan mallnya dan fasilitasnya dan hotelnya hampir 500 miliar, setengah triliun. Tanpa hutang bank 1 rupiah pun. Anda tahu? Hari gini ada orang seperti itu karena dia 13 kali bangkrut. Kalau Anda tahu bangkrut 13 kali itu sudah memar-memar. Masuk selokan dimakan kucing, digigit tikus saudara. Udah tipes, udah tetanus saudara-saudara. Tapi Tuhan angkat dia. Ke-13 kali dia bangun, ke-14 kali dia ngomong gini. Tuhan kenapa saya gagal? Jangan hutang lagi. 5 roti, 2 ikan. Sisa barangmu. Komitmen tidak utang. Dia bisnis dari keuntungan-keuntungan. Dia tidak lagi berhutang. Hari ini di Makassar. Dia punya 22 tos serba. Di Balikpapan dia buka. Di Jakarta dia buka. Di Surabaya dia buka. Di Malang dia mau buka. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena Tuhan sanggup mengerjakan rencananya buat orang yang mau berjalan bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Apa yang terjadi? Dia cerita. Setelah dia daftar, hari itu dia kembali ngurusin babinya. Karena hari itu gak ada jadwal ngajar. Biasanya dia ngurusin kandang babinya, 100 ekor babinya di Toraja. Udah pakai baju dan untuk peternak, ya, pokoknya kena, ya bau sekali. Jam 9 dia ke sana, jam 10 dia dengar suara Tuhan. Balik anakku. Biasanya harus jam 3, dia peka. Dia balik, handphonenya ditelepon Menteri Agama. Tapi dia gak angkat. Tapi terus kemudian sekretaris menteri WA dia. Dan dia telepon kembali, Bapak segera ke Jakarta. Besok Bapak dilantik jadi rektor IAKN Toraja. Betulkah? Ya. Akhirnya dia minta SK-nya dikasih agak burem-burem. Zaman sekarang kan banyak penipuan, saudara-saudara.
Tapi dia ajak istrinya, dia berangkat ke Makassar, sini ngomong gak pernah ke Jakarta. Dan dia bawa istrinya. Dan tahukah saudara, waktu dia sampai di Makassar, di bandara sana, baru dikirim resmi SK-nya. Istrinya berkata, gak apa-apa. Meskipun saya gak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas. Kalau Anda mau dipakai Tuhan dengan cara Tuhan. Gunakan, jangan lagi cari caramu sendiri. Pakai cara Tuhan. Pakai cara dia bekerja. Yang percaya katakan amin. Dan yang dahsyat Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dia dikontak sekretaris dirjen. Dan sekretaris menteri dia ngomong gini. Bapak, bolehkah ini Pak Menteri mau bicara? Dan dia, Pak Menteri bicara. Agus, kau sebetulnya gak mungkin terpilih. Tapi karena kamu gagal 3 kali dan kamu nilaimu tertinggi. Keempat kamu tertinggi. Dan kami masukkan kamu ke istana. Tiba-tiba istana ngomong gini, pilih yang itu. Bukan pilih yang ini. Dia akan bisa lakukan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan dia datang bersama rombongannya. Gelingi bukit doa. Dan tahukah saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kemarin Bapak Ibu sekalian akhir tahun. Saya selesaikan gereja segala bangsa. Kami sedang selesaikan gereja segala bangsa. Untuk 5.000 orang. Bapak Ibu sekalian di Bukit Doa Kalimantan. Menjelang akhir tahun kemarin. Desember seminggu kurang saya doa Tuhan. Nanti tanggal 1 mau pakai tempat itu saja atau enggak. Tapi saya minta tanda sama Tuhan. Kalau boleh Tuhan. Kami ada outstanding tagihan. Saya nggak mau tutup tahun ada tagihan. Saya mau Tuhan menyelesaikan kami mujizat Tuhan. Akhir tahun nggak mau punya utang. Tidak minus, tapi surplus. Bapak Ibu sekalian, Tuhan dengar doa kami. Saya pakai cara Tuhan. Saya minta pada Tuhan. Kalau bisa Tuhan berkat datang. Bukan jemaat, bukan orang Balikpapan. Bukan orang yang pernah saya layani. Setengah jam kemudian dia telepon saya. Sebelumnya dia WA. Pak Samuel boleh bicara? Silakan. Saya 2 hari gak bisa tidur Pak. Pak, saya disuruh Tuhan berkati Bukit Doa. Saya butuh 300 juta saudara. Bukan jemaat, bukan siapa-siapa. Maksa minta nomor rekening kami kasih. Anda tahu? Dikasih Tuhan bukan 300 juta. Sudah luar biasa. Tetapi dikasih 700 juta. Bukan jemaat, bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan yang bekerja. Ternyata Tuhan tahu. Akhirnya saya ngomong, ini jawaban doa. Kami harus selesaikan bukit gereja segala bangsa ini. Jadi kita tanggal 1 belum selesai. Masih tiang-tiang, masih atap tertutup. Pokoknya listrik aja gak ada, kami tarik saudara. Anda tahu? Tuhan punya rencana. Ternyata parkirnya gak cukup. Bukan cuma parkir gak cukup, kami harus dalam waktu segera panggil kontraktor. 1.300 meter untuk pasang paving stone untuk parkir tambahan. Betul Bapak Ibu sekalian, Tuhan bekerja. Ternyata Tuhan bukan cuma memberkati cukup. Tapi Tuhan itu kalau memberkati lebih dari cukup. More than enough. Ternyata Anda tahu kami bisa bayar pavingnya. Kami bisa mengadakan tanggal 1 itu 4.000 jemaat lebih yang datang. Tanggal 1 padahal 31-nya gereja udah penuh. Tanggal 1-nya itu sampai gak muat parkiran. Tempat yang kami paving stone pun gak muat. Parkiran di atas gak muat, di luar gak muat. Sampai saya harus jalan dari bawah saudara. Bayangin kurus begini jalan dari bawah. Saya udah turun 17 kilo saudara ya. Jalan dari bawah sampai ke sana. Saya nanya itu Pastor Boy Richard. Saya undang dia untuk nyanyi saudara. Naikkan pujian. Saya undang dia. Dia lihat wah kami gak nyangka. Saya minta video yang saya kirim terakhir. Ini tanggal 1 saudara. Saya nangis saudara. Ternyata Anda tahu. Saya tanggal 1 saya undang UMKM semua. Bakso, soto, bubur. Semua yang makanan-makanan terkenal. Balikpapan yang UMKM saya suruh jualan sate semua. Jualan kita bayar. Jemaat 4.000 orang makan pokoknya 4.000 lebih. Gratis saudara-saudara. Anda tahu Tuhan gak pernah hutang. Dana yang dia cukupkan nggak pernah cuma cukup, tapi lebih dari cukup. Semua katakan, Tuhan memberkati saya lebih dari cukup. Dan berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Anda tahu, selesai panitia laporan sama saya. Pak, sisa 12 juta.
Bukan 12 bakul, 12 juta. Tolong videonya, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Oke, satunya lagi Pak. Nah ini waktu juga. Belum selesai, saudara. Malamnya kami masih ngepel, bersihin, saudara. Ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kemarin habis doa fajar, rektor itu saksi, IKN Toraja kami makan. Ada jemaat kami, tolong fotonya. Pak Bambang namanya. Pak Bambang ini dia pegang beberapa tanker minyak yang warna orange. Itu istrinya, saya, itu rektor IKN, itu staf kami 2. Bapak Ibu sekalian, Pak Bambang kami makan pagi kemarin, saksi dia nangis. Pak Gembala, mujizat Tuhan masih ada. Saya ngalami sebuah mustahil tidak mustahil bagi Tuhan. Itu Goliat kita kalahkan. Dia itu kerjanya kapal tanker minyak, ngangkut minyak. Dan isi minyaknya itu 50.000 liter satu tanker, saudara. Tiba-tiba solar yang dia muat bocor, terkontaminasi. Dan masuk lumpur. Dan di tempat penerimaan itu di Samarinda, dia di reject. Karena solarnya 50.000 liter tercampur lumpur. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Anda lihat Bapak Ibu sekalian, kalau udah begini apa bisa? Apa mungkin? Tolong video yang tadi. Dan itu diambil sama dia. Dan ini sampai dikeluarkan beberapa tempat isinya solar campur lumpur. Dan dia ngomong, saya pasti rugi. Karena satu tanker 1,2 miliar. Dan sudah dinyatakan reject. Dia datang ke sana, dia menangis sama Tuhan. Itu udah di reject semua, ada tulisannya reject. Yang di contoh-contohnya, tapi di dalam itu di bawahnya dikasih reject, saudara. Anda lihat, oke? Jadi waktu itu ditarik kapal tankernya ke Balikpapan, ke tempat dia. Untuk narik itu biaya. Kemudian dia harus buang solar yang tercampur lumpur ini, ternyata biaya lagi. Jadi limbah pun dibuang bayar. Jadi Bapak Ibu sekalian Anda tahu udah rugi banget. Sudah ketimpa tangga masuk selokan. Saudara. Dan betul dia harus bayar 1 miliar untuk terima limbah itu. Nego-nego orang Bontang mau 800 juta. Tankernya masuk, dia tiba-tiba ingat. Doa, ada kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada. Di kapal tanker itu, dia berlutut. Anak buah puluhan orang nyaksikan, bos saking stretchnya miring. Doa. Dan satu yang Kristen dampingi dia, doanya begini, Tuhan Yesus, kau pernah buat mujizat, air menjadi air anggur yang manis di Kana. Tuhan, hamba-Mu minta mujizat. Solar terkontaminasi sama lumpur, Tuhan ubah jadi solar yang terbaik. Kok gak ada yang amin? Itu karyawannya ngomong, bos sudah stres. Mau hilang 2 miliar, stres. Begitu selesai doa, orang yang mau ambil limbah dari Bontang datang, Pak kami ambil. Tiba-tiba Roh Kudus bicara sama dia. Jangan sekarang, besok. Dia ngomong, besok Pak. Enggak Pak, sekarang saya kalau enggak kena demoret kapal saya yang ambil ini. Enggak sekarang,
besok. Gak apa-apa, kamu kena penalti berapa, kita bayar. Akhirnya orang yang nerima, Anda tahu besok dia buka. Mujizat Tuhan terjadi. Itu impossible, saudara. Pak Bambang cerita sambil nangis, kami ada videonya. Dan dia kirim video yang dia berikan, jadi kesaksian. Ini yang terjadi. Waktu dibuka, tankernya 100% kembali menjadi solar. Ini videonya. Oke. Ini tanker. Sampai dipanggil pihak ketiga. Mereka sukacita, nggak mungkin, nggak mustahil. Kalau ngendap pun nggak bisa secepat ini, itu pun masih ada lumpurnya. Video terakhir berikutnya. Loading di Balikpapan. Oke. Dibandingkan dengan Ini kapal yang lain yang diambil sampel solarnya yang sama. Ini yang alam baru yang baru didoakan kemarin. Dan dia bandingkan. Sama, tapi begitu dibandingkan. Jauh lebih baik. Jauh lebih bersih. yang sebelah kiri. Jadi bukan cuma selamat 2 miliar. Anda tahu kenapa dengar suara besok saja. Ini yang kiri dari alam baru ini. Oke. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Wow. Kan cuma itu saja saudara tahu, malamnya diumumkan oleh pemerintah jam 00 solar naik. Jadi kalau orang yang peka suara Tuhan tidak pernah dipermalukan. Bukan cuma tidak hilang 2 miliar. Tapi diberi bonus sama Tuhan. Saya berdoa hari ini 5 batu itu kau akan kalahkan Goliat dalam hidupmu. Karena Yesus ada di sini. Amin. Kita bangkit berdiri. Jesus, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Apa Goliat yang kau hadapi hari ini? Gunakan 5 batu itu. Gunakan iman. Gunakan harapmu. Gunakan kasihmu. Gunakan ketaatanmu. Gunakan kesetiaanmu. Karena dia Tuhan yang membelah laut. Dan meneduhkan badai. Jesus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Angkat tanganmu. Yang membelah laut, yang teduhkan, yang mustahil pun terjadi, yang mustahil pun karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun. Siapa yang percaya hari ini Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan akan menyembuhkan Goliat engkau bersama. Apapun Goliat, mujizat sejati. Sebelum pujian ini dilanjutkan,
Saya ajak kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Sebagai penutup. Anda mungkin berkata, kulihatku luar biasa, Pastor. 1 Korintus 10 ayat 13. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebab baliknya saat pencobaan itu datang, Ia akan membuat jalan keluar supaya engkau dan saya dapat menanggungnya. Pencobaan ganti Goliat. Semua ucapkan 1, 2, 3. Goliat yang saya alami adalah Goliat biasa bagi manusia. Elohim setia. Ia tidak membiarkan kamu dicobai Goliat melebihi kekuatanmu. Sebaliknya saat Goliat itu datang, Dia akan membuat jalan keluar supaya saudara dan saya dapat menanggungnya. Yang percaya katakan haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Karena kuasamu Katakan dengan iman deklarasi. Hidupku yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Jesus. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan dengan iman. Yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Jemaat saja katakan, di dalam kelemahanku, di dalam sempurnalah kuasamu. Hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, pembelah laut yang teduhkan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Jika nakabashanda nakabashede. Saya melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Defeat your giant. Conquer your giant. Taklukkan, kalahkan Goliat-Goliat. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Jesus. yang mustahil pun Karena terjadi. kuasamu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Yang labasanda nakabasanda lekiana maribasa. Ini bikiana nakabasanda nakabas. Jika nakabasanda lekiana nakabase. Oriana nakabasanda. Inamasere dia kababababa. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat di hadapanmu. Hari ini hari kami taklukkan Goliat-Goliat kami. Hari ini hari kami mengalami kemenangan bersama Engkau. Kami percaya Goliat apapun, 4 raksasa sekalipun, bersama Tuhan Yesus kami akan taklukkan dengan kuasa Tuhan. Kami tidak takut, tidak gentar.
dengan berita, dengan kondisi ke depan. Karena yang menyertai kami lebih besar. Amin. Yang menyertai kami beyond, lebih berkuasa, tidak terbatas. Tuhan, kau lihat tangan yang diangkat. Yang sakit kau sembuh. Amin. Yang punya beban kau lepaskan. Amin. Kami percaya Tuhan, mujizatmu masih ada. Kau yang membelah laut, kau yang teduhkan badai. Kau yang membuat roti mana turun dari surga. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Kau jamah, kau lawan. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Pulih, terima kuasa, terima berkat, terima kemenangan, terima keajaiban Tuhan. Kalau Pak Bambang bisa menerima mujizat, kapal tankernya yang terkontaminasi solarnya menjadi lumpur, Tuhan yang sama, Tuhan sanggup memulihkan dia dan dapat kembali dengan kuasa. Tuhan yang sama akan bekerja dengan cara ajaib. Dan mujizatmu masih ada Tuhan. Kami percaya dan kami terima itu. Kami mau ikut cara Tuhan bekerja. Kami mau menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan bersama Tuhan. Karena kami tahu Engkau merencanakan kemenangan. Dan keajaiban bersama Engkau. Berkati semua umat-Mu. Semua pastor, semua diakan, semua hamba-hamba-Mu. Yang sudah melayani Engkau. Diberkati dengan luar biasa. Kami mau bangkit, kami mau menang. Karena Engkau selalu memberi pemenangan. Karena Engkau lebih menjadikan kami daripada pemenang. Diberkati semua pastor, semua gembala senior, dan semua gembala dari gereja YHS Surabaya diberkati oleh Engkau. Kami percaya Tuhan sudah memberi kemenangan buat kami. Dan kami adalah pemenang kehidupan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Shalom Jemaat YHS Media, saatnya kita menyaksikan info gereja berikut ini. Gereja adalah rumah Tuhan, tempat kita berkumpul, beribadah, dan merasakan hadirat-Nya. Melalui program charity Peduli Rumah Tuhan, Gereja YHS terus bergerak dan menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Terima kasih YHS di GTGI Talenta. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada YHS Charity telah mensupport kami dalam pembangunan panti jompo yang ada di Wagir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari ambil bagian dalam pelayanan ini. Dukung dengan doa, tenaga, atau donasi. Bersama kita bisa membuat perubahan. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan dari jemaat. Mari terus peduli dan melayani. Darahmu sucikan, bebaskan semua dosaku. Yesus, milikmu sembuhkan, pulihkan, Engkau berkuasa. Ku mau menyembahmu, sucikan, bebaskan semua dosaku. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach bless you. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kami menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di YHS Surabaya. Boleh dilambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir Bapak Ibu.
Wah, puji Tuhan, ini jemaat-jemaat yang setia. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. One more time. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Siap melompat, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Sama-sama nyatakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setia, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Amin. Siap-siap lompat bagi Tuhan, lompat bagimu. Sama-sama nyatakan. 1, 2, 3, go. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setia, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. One more time. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Amin. Amin, amin. Semoga banyak diberkati firman Tuhan hari ini. Thank you Pak Samuel Kusuma buat semua firman-Nya. Saudara, bagus banget tadi message-nya. Kalau iblis itu cuman intinya intimidasi aja. Engkau kalah, engkau gagal, engkau gak bisa sembuh, engkau gak bisa bangkit. Tapi tadi disampaikan Pastor Samuel Kusuma bagus. Kalau yang di iblisnya intimidasi, yang dilakukan anak Elohim deklarasi. Coba sama-sama ngomong deklarasi. Maka tadi dikatakan oleh Daud, katakan begini. Engkau melawan barisan Elohim Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Hari ini kalau engkau punya persoalan, deklarasi. Kalau engkau butuh pertolongan, akan datang bagaimana membuka jalan-jalanmu. Engkau katakan kau Jibajire, Yahweh yang menyediakan, terbuka jalan-jalanmu. Kalau hari ini rumah tanggamu sedang goncang, kau butuh damai sejahtera, kau katakan kau Jehovah Shalom. Shalom, damai sejahtera akan hadir dalam hidupmu. Kalau engkau butuh pertolongan sepanjang hidupmu, kau butuh gembala yang baik, kau Jehovah Ra'ah. Gembala yang baik akan selalu membarikan kita di padang rumput yang hijau. Setuju katakan amin? Dan gembala yang baik akan selalu menghindarkan dari cakar, singa, dan beruang. Dilepaskan kau dari segala jebakan-jebakan. Dan kami percaya hari ini pulang dari tempat ini declare. Sama-sama ngomong, aku akan declare. Di dalam nama Yesus, masa kira lapata, sikira lapata, kara lapakan. Kina mata kara lapata, kara lapakana mata. Ora pata ya namata kara lapakana mata. Kina mata ya namata kara lapaya namakana mata. Thank you Lord, thank you Yesua, thank you Ruach HaKodes. Terima kasih buat cinta yang tidak terbatas dalam hidup kami.
Kami bangga punya Bapa Yahweh seperti-Mu. Kami bangga Engkau Yahweh Sibot, Yahweh semesta alam pencipta langit bumi, yang telah menghalau seluruh perayap, pengliap, penggudul dan pengerip di depan hidup kami. Dan kami percaya hari-hari kami baik. Terima kasih Kau lepaskan kami dari jebakan-jebakan. Terima kasih Kau gantikan tahun-tahun kami yang hilang. Terima kasih Engkau sudah membuat hujan awal, hujan akhir. Dan terima kasih pengirikan kami penuh dengan gandum. Terima kasih bak-bak penampungan kami penuh dengan minyak dan anggur. Dan kami percaya hari-hari kami more than victory, more than conqueror. We fly higher with Yeshua wing. Terima kasih anak-anak Elohim yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan bawa berkat dari Bapa Yahweh. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Persekutuan dan Roh Kudus yang telah memimpin, menjaga dan memberkati hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pulang dari tempat ini hidupmu diubahkan Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Hikmat dari Bapa Yahweh memimpin setiap langkahmu, setiap apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya sama-sama katakan, Yeshua HaMashiach bless you. Terima kasih telah beribadah bersama kami di YHS Media. Saya ingin memberi kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Kalau ada dari saudara yang belum percaya, bagi saudara yang rindu, saudara dapat mengikuti dan mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau telah mati bagi semua dosa-dosaku. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Hari ini aku telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa, aku mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk berdoa dan menjadi mentor bagi saudara. Yeshua HaMashiach, bless you.